Halo guys, kembali lagi dengan saya Fartsun di sini. Ya di sini kita akan menggambar pahlawan versi anime ya. Pertama kita akan ambil kanvas ukuran 1x1. Terus kita masuk ke jendela referensi. Kita akan buat Pak B.J. Habibie menjadi anime ya guys. Tambahkan ke jendela referensi. Oke, pertama kita akan membuat sketsa ya. Sketsa itu kita buat menggunakan dip pen halus. Ukurannya terserah kalian, intinya dip pen halus karena kita akan coret-coret dulu. Pertama gambar bulat dengan penggaris lingkaran, terus kita sketsa arah wajahnya. Di sini arah wajahnya agak ke samping. Kita buat garis matanya. Sini kalau kalian mau pakai paksa pudar juga nggak apa-apa. Ini lebih preferensi aja ya guys. Kita buat garis mata, garis hidung, pokoknya garis wajah. Untuk guidelines saat nanti kita masuk ke menggambar wajah. Nanti aku kasih di drive sketsa awalnya kayak begini, sama satu sketsa lagi dengan pose yang berbeda. Kita buat dulu sketsa di mana letak mata, telinga, dagu, pipi. Jadi kalau berantakan nggak apa-apa banget ya guys, soalnya ini sketsa. Kita harus lihat proporsi wajahnya, wajah dari referensi kita. Misal kalau wajah dari Pak Habibie ini kan agak bulat sama agak kotak gitu ya. Jadi kita buat seperti referensi. Intinya kalau lihat referensi itu lihat area besarnya. Misalnya matanya yang bulat, hidungnya yang besar. Itu yang lebih diutamain kalau menggambar lewat referensi ya. Biar nanti hasil akhirnya mirip sama referensinya. Intinya kita jangan terlalu kaku ya kalau melihat referensi itu. Lihat garis besarnya, lihat gambaran besarnya. Telinganya besar misal ada yang mau gambar Bapak Soekarno, alisnya tebal, wajahnya tegas, pakai peci juga. Lihat gambaran besarnya gitu ya guys. Oke, ini aku percepat aja dulu.
Oke, di sini masuk tahap line art. Kita tambah layer, terus layer di bawah, layer sketsanya kita opacity-nya kita kurangin. Terus kita pakai di pen kasar. Kita mulai, aku pakai paksa pudar biar line-nya lebih apa ya? Lebih tipis dan enak aja ditariknya. Kita ikutin sketsanya. Sebenarnya nggak perlu diikutin banget, mungkin bisa diperbaiki kalau ada yang salah. Intinya sketsa itu hanya guidelines kita untuk line art. Kayak misal ini kan telinganya agak gimana ya, telinganya Pak Habibie itu agak besar, jadi kita besarin dari sketsanya. Ini tahap line art ini agak, sejujurnya saya agak kurang suka. Soalnya harus teliti dan menyita kesabaran. Jadi ini diperhatikan garis-garisnya.
Nah, jadi di sini aku pakai kuas spesial pen pencair untuk merapikannya kalau memang ada garis yang dirasa kurang cocok. Pakai pen pencair aja ya guys, daripada dihapus-hapus kan ya. Dan nanti kalau ada garis yang dirasa kurang cocok, pakai ini pen pencair. Ini kuas favorit banget, soalnya sangat membantu kalau ada kesalahan. Oke, kita tambahkan layer di bawah line art. Sekarang tahap coloring ya. Kita pick color dari referensi aja. Kita warnain kulitnya dulu. Oke, ini ya guys. Paint bucket tool di warnanya. Line artnya harus rapet ya guys, soalnya nanti kalau nggak rapet tembus ke keluar garis. Ini masih base color. Untuk pilihan warnanya kalian bisa bebas ya milihnya. Mau jasnya warna biru atau warna ungu, terserah. Ini kita mencocokkan sesuai referensi. Diperhatikan kalau ada yang kelewat garis atau masih ada putih-putihnya. Ini layer coloring antara baju sama kulit ini dipisah ya guys, jangan dijadiin satu. Kalau mau coloring kulit, layer satu layer, terus ganti lagi ditambah layernya, maksudnya layernya ditambah untuk coloring base color dari peci sama bajunya. Ini layer alis, jas sama pecinya sama gagang kacamatanya aku gabungin di satu layer base colornya, sama dasinya juga, karena nggak saling intersection gitu ya, nggak saling berdekatan juga. Terus kita tambah lagi layer satu, kita taruh di bawah, terus pakai paint bucket kita pilih warna dominan abu-abu untuk rambutnya.
Terus untuk kemeja bagian dalamnya kita agak geser ke arah warna putih ya. Oke, sekarang tahap shading atau coloring kedua. Kita mau tambah layer, terus clipping mask, terus pilih blend mode gandakan atau multiply. Kita pick color dari base color yang udah ada. Terus ada dua teknik untuk shadingnya. Pertama tuh kita blok, kita garis bagian luar bayangan yang mau diwarnain. Kita bikin dulu garis untuk bayangannya. Nah, nanti kalau udah bikin garis kayak gini, sisa diwarnain pakai paint bucket tool. Diwarnain dalam garisnya itu. Oke, sekarang kita warnain pakai ember cat di dalam garisnya itu. Harus teliti ya guys, soalnya nanti keluar kayak gitu. Dengan kuas kekaburan, kita pick, kita kaburin sebagian bayangannya biar ada kesan 3D-nya. Yang dikaburin itu yang mengarah ke cahaya ya. Di sini cahaya ada di samping kanan. Arah datang cahaya di samping kanan, maaf lupa dikasih tahu. Kita kaburin sebagian untuk kesan 3D-nya. Sekarang kita pick airbrush. Kita warnain dari bawah. Ini untuk gradasi biar terkesan hidup. Gambar lebih terkesan hidup ya. Kita gradasi arah bayangannya.
dengan teknik yang sama kita akan warnai peci, kulit, intinya semua yang mau diwarnai tekniknya hampir sama ya guys. Tentuin arah cahaya, tentuin bayangannya di mana. Oke, sekarang masuk di tahap lightning ya. Kita clipping mask layer baru, terus blend modenya kita atur ke layar atau screen. Terus kita ambil warna dominan putih. Pakai airbrush kita brush bawah matanya. Ini memberikan efek mata yang bercahaya. Terus kita juga kasih highlight bulat di mata biar matanya terkesan hidup ya. Soalnya kalau nggak ada highlight nanti gambar kita kayak lifeless. Terus dengan kuas yang sama di pen halus kita lighting bagian pecinya, terus ke bajunya, ke gagang kacamatanya. Oke, semuanya di highlight yang menghadap ke cahaya. Nah, sekarang kita warnain kulitnya. Kita bikin layer baru, pangkasan, clipping ke base color kulitnya. Kalau warnanya dirasa terang, kita bisa turunin saturasi dari warna yang kita pilih. Tekniknya masih sama kayak yang shadow di baju tadi. Kita tentuin dulu di mana bayangannya, terus kita warnain. Ini masih pakai dip pen halus ya guys. Jadi kita pakai brush bawaan semua.
Nah, di sini aku ada tambahin kayak garis pipi gitu ya. Ikutin referensi. Tambahin di sini juga. Nanti kalian juga bisa lihat referensi kalian, apakah ada garis-garis di wajahnya, itu ditambahin aja di saat mewarnain shadow dari kulitnya ya, ditambahin di situ. Nah, kita cek lagi referensinya. Sini pakai kuas kekaburan, kita kaburin pinggir-pinggir dari shadownya biar sama kayak baju tadi, biar kelihatan 3D. Kita tambah layer baru, terus blend modenya layar atau screen, terus kita warnain untuk daerah dalam matanya ya, karena dominan putih. Terus kita pick warna agak kekuningan untuk highlight di kulit. Dengan di pen halus kita garis sisi yang mengarah ke cahaya. Kita warnain kemeja dalamnya, tekniknya masih sama, tentuin shadownya di mana. Shadownya biasa di bagian-bagian yang tertutup atau terlipat ya guys. Kita tentuin, terus kita warnain. Warnanya itu kalian tekan lama aja, warna dasarnya pakai warna itu aja guys, soalnya layernya kita udah ubah ke blend gandakan atau multiply, nanti warnanya gelap sendiri kok. Untuk rambut aku pakai kuas bulat
titik, kita garis-garis rambutnya aja kayak gini biar ada tekstur rambutnya. Nah, di sini kita bikin folder. Caranya klik tambah folder. Terus semua layer tadi kita geser ke kanan untuk dimasukin ke foldernya. Nah, geser semua ke kanan di garis titik 3 garis itu ya, yang di samping layer. Kita geser semua ke kanan. Terus kita save gambarnya tapi transparan, PNG ya. Jangan lupa dicentang transparannya. Folder yang tadi kita hide dulu, terus impor gambar yang tadi kita udah save. Nah, di sini kalau dirasa ada yang kurang, kita bisa sesuaikan pakai pen pencair. Digeser-geser aja kayak gini. Soalnya kan kalau hasil akhir itu ya, nanti lama-lama kita lihat baru kelihatan, oh ini anehnya di mana. Jadi kita geser-geser aja pakai pen pencair, biar lebih mudah ya. Oke, jangan lupa tambahin kumisnya. Di referensi Pak Habibie pakai kumis, ada kumisnya maksudnya. Pakai kuas bulat titik yang tadi ya, yang kita pakai untuk rambut. Kita garis-garis gini aja. Nah, oke, ini udah jadi ya. Terus kita tambahin layer untuk backgroundnya. Terserah kalau mau pakai background apapun warnanya, terserah. Ini preferensi aja. Aku pakai warna biru sama warna orange. Gambar background pun terserah kalian ya, mau gambar background kayak gimana. Yang penting karakternya itu udah jadi. Ini kalau mau ikut pakai teknikku juga nggak masalah. Kita warnain backgroundnya dulu pakai felt tip pen halus, 2 warna kayak gini. Terus
kita tambahin gambar yang tadi kita save PNG, kita tambahin, kita taruh di belakang karakter kita, terus kita ganti mode blendnya ke hamparan. Kita ke mode hamparan, blend modenya kita ganti ke hamparan, terus kita opacity-nya kita turunin. Setelah itu kita pakai efek blur. Kita pakai efek blur biar karakter yang di depan lebih pop out. Oke, ini udah jadi ya guys. Nah, gimana menurut kalian? Kalau ada pertanyaan nanti di kelas. Oke, segitu dulu materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Oke, selamat mencoba guys. Thank you.